Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada sesi kali ini kita akan masuk pada kompetensi dasar yang baru yang membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran itu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Adapun IPK yaitu menjelaskan sistem pertidaksamaan dua variabel yang berbentuk linear kuadrat. Nah, bentuk umum dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang linear kuadrat yaitu dapat ditulis sebagai berikut. Y kurang dari AX kuadrat tambah BX tambah C, Y kurang dari PX tambah Q. Nah, kenapa kita memiliki dua pertidaksamaan? Karena yang kita bahas di sini adalah sistem. Kalau kita sudah masuk pada sistem, berarti ada lebih dari satu pertidaksamaan yang terlibat. Nah, dengan A, B, C, P, Q adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, begitupun P tidak sama dengan 0. Nah, tanda pertidaksamaan bisa kita ganti dengan tanda lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, sehingga bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel yang tadi Ibu sudah tuliskan bisa kita tuliskan dalam bentuk lainnya, yaitu Y lebih dari AX kuadrat tambah BX tambah C, Y lebih dari PX tambah Q. Atau bisa juga kita tulis menjadi Y kurang dari sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, Y kurang dari sama dengan PX tambah Q. Atau Y lebih dari sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, Y lebih dari sama dengan PX tambah Q. Jadi ada 4 notasi pertidaksamaan yang bisa kita gunakan. Entah dia berbentuk tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, contoh bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, ini bisa kalian lihat ada 4 contoh ya. Yang pertama, Y lebih dari X kuadrat kurang 4, Y lebih dari sama dengan 2X plus 6. Jadi yang berbentuk kuadrat itu adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua berbentuk linear. Atau contoh nomor 2, Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 6, Y kurang dari sama dengan 2 kurang X. Contoh yang ketiga juga seperti itu, dan contoh yang keempat bisa kalian baca sendiri. Nah, keempat bentuk ini adalah contoh bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Jadi salah satunya berbentuk kuadrat, yang lainnya akan berbentuk linear. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel yang berbentuk linear kuadrat? Kita bisa menggunakan metode grafik. Nah, langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode grafik yaitu yang pertama, kita harus menggambar dulu grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C pada bidang kartesius. Nah, kenapa tiba-tiba sudah berubah menjadi bentuk persamaan? Ingat, saat kita menggambar dalam bidang kartesius, maka yang pertama-tama harus kita ubah adalah mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, agar gambarnya jelas ya. Kemudian, contoh gambar grafik kuadrat itu bisa saja terbuka ke atas, atau bisa juga terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ini tergantung pada nilai A atau koefisien dari X pangkat 2. Jika A-nya bernilai positif atau A lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Kemudian, jika A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Nah, untuk menggambar sketsa parabola, cukup kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu pada saat Y sama dengan 0, kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu pada saat X sama dengan 0, dan titik puncak. Nah, titik puncaknya itu bisa kita gunakan rumus X puncak, Y puncak. Untuk X puncaknya bisa kita gunakan min B per 2A, kemudian Y puncaknya bisa menggunakan B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, kemudian setelah kita memiliki ketiga titik ini, yaitu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak, kemudian kita plot grafiknya ke bidang kartesius.
ya. Nah, langkah yang kedua, menggambar grafik Y sama dengan PX tambah Q yang berbentuk linear. Nah, kita cukup menggunakan dua titik, yaitu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ingat, untuk membuat garis lurus, cukup dua titik yang dihubungkan, kita bisa membentuk sebuah garis. Nah, langkah yang ketiga, menentukan titik potong kedua grafik jika ada. Nah, tadi kan yang pertama kita gambar adalah grafik fungsi kuadratnya yang berbentuk parabola. Kemudian gambar yang kedua adalah grafik yang berbentuk garis lurus. Nah, setelah kita plot kedua grafik, kita tentukan apakah ada titik potong atau tidak. Nah, jika ada, kita tandai di mana titik potong itu. Oke. Kemudian yang keempat, gunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang diminta. Kemudian, arsirlah masing-masing penyelesaian grafik pertidaksamaan dengan arsiran yang berbeda. Misalkan, arsir mendatar dan arsir miring. Oke. Nah, daerah himpunan penyelesaian atau DHP sistem pertidaksamaan adalah daerah yang mendapatkan 2 kali arsiran secara bersama-sama. Nah, ingat 5 langkah ini yang akan kita gunakan. Nah, sebagai catatan, grafik pertidaksamaan yang memuat tanda lebih dari atau kurang dari, maka pembatasnya digambar dengan garis yang putus-putus. Sedangkan untuk grafik pertidaksamaan yang memuat tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, pembatasnya digambar dengan garis penuh. Oke. Nah, saya ilustrasikan gambarnya ya. Nah, untuk grafik Y lebih dari sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, gambarnya akan seperti ini. Ingat ciri-ciri grafik, jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya bernilai positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Ya. Kemudian grafik yang kedua, Y kurang dari PX tambah Q. Nah, dia berupa garis lurus seperti ini. Ya. Nah, dia berupa garis lurus. Kemudian kita lihat tanda pertidaksama untuk grafik yang pertama. Karena dia menggunakan tanda lebih dari sama dengan, berarti yang akan kita arsir adalah daerah yang di atas dari grafik ini, ya, di bagian atas. Nah, kemudian untuk garis Y kurang dari PX tambah Q, yang akan diarsir adalah yang bagian bawah dari garis. Oke. Nah, kalian bisa melihat ada arsiran yang merah dan ada arsiran yang hijau. Arsiran yang merah itu untuk bentuk parabola ya, pertidaksamaan yang pertama yang berbentuk kuadrat. Kemudian arsiran yang warna hijau itu untuk grafik fungsi linear. Nah, di manakah kedua grafik ini, kedua arsiran ini bertemu? Maka itulah yang akan menjadi daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Oke. Ya, kita punya batas-batasnya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jika tanda pertidaksamaan memuat tanda sama dengan, lebih dari sama dengan, maka grafiknya, garisnya harus garis yang tegas. Kemudian jika tanda pertidaksamaannya hanya berbentuk kurang dari atau lebih dari, maka kita menggunakan garis putus-putus. Oke, kalian bisa lihat sendiri grafiknya. Di bagian atas dia putus-putus, di bagian bawah dia grafiknya tegas ya. Oke, nah saya jelaskan dalam aktivitas. Gambarlah kedua pertidaksamaan berikut dalam satu sistem koordinat kartesius, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, grafiknya pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan 4 kurang X kuadrat, Y lebih dari 1 kurang 2X. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kita gambar dulu grafik Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik bentuk kuadrat, itu kita butuh 3 titik ya. Karena A sama dengan negatif 1, ingat, A adalah koefisien dari X kuadrat, itu kan ditulis min 1 ya, atau min X kuadrat, berarti A-nya adalah min 1. Nah, karena dia bernilai negatif, berarti kita punya bayangan bahwa grafik nanti akan terbuka ke bawah. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Untuk itu saya punya tabel bantu. Nah, pada tabel bantu saya sudah menuliskan untuk X sama dengan 0,
kita tentukan nilai y-nya berapa. Dan untuk y sama dengan 0, kita tentukan x-nya berapa. Nah, kita isi dulu yang pertama. Untuk x sama dengan 0, berarti 0 kita substitusi ke persamaan grafik. Y sama dengan 4 kurang x kuadrat. Berarti y sama dengan 4 dikurangi 0 kuadrat, maka akan didapat 4. Nah, kemudian untuk y sama dengan 0, kita bisa tuliskan, kita ganti y-nya 0, berarti 0 sama dengan 4 kurang x kuadrat. Maka yang akan kita dapat adalah positif negatif 2 atau plus minus 2. Nah, berarti ada 3 titik yang kita temukan sebagai titik potong dari sumbu koordinat, yaitu titik 0,4, kemudian negatif 2,0 dan 2,0. Oke. Selanjutnya kita tentukan titik puncak dari grafik kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus titik puncak, yaitu min b per 2a, b kuadrat kurang 4ac per min 4a. Oke. Nah, kita substitusi saja nilai-nilainya, maka akan kita peroleh titiknya adalah 0,4. Oke. Nah, kurva ini akan dibuat mulus atau dengan garis yang tegas karena tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda kurang dari sama dengan. Nah, gambarnya akan seperti ini. Lihat titik-titik yang kita temukan tadi. Titik potong sumbu x itu adalah negatif 2,0 dan titik 2,0. Kemudian titik potong sumbu y ternyata sudah sekaligus sebagai titik puncaknya, yaitu di titik 0,4. Nah, kalau kita hubungkan ketiga titik ini membentuk parabola, maka parabolanya jelas terbuka ke bawah, ya. Kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya berada di bawah dari grafik ini. Atau bisa kalian lihat yang berwarna ungu, ya. Oke. Kita lanjut langkah berikut. Menggambar grafik linier y sama dengan 1 kurang 2x dengan menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Saya buatkan tabel bantu lagi untuk kalian. Saat x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 1 kurang 2x. 1 kurang 2 kali 0, maka y yang akan kita peroleh adalah 1. Saat y-nya sama dengan 0, kita substitusi 0 sama dengan 1 kurang 2x. Maka yang akan kita peroleh nilai x-nya adalah 1 per 2. Oke. Maka titik potong sumbu koordinat yang diperoleh adalah 0,1 dan 1/2,0. Nah, kedua titik ini kita letakkan pada bidang kartesius. Dan jangan lupa garisnya harus garis putus-putus ya, karena tandanya adalah tanda lebih dari. Oke. Nah, ini garis lurusnya. Titik potong yang tadi kita temukan adalah di titik 0,1 dan 1/2,0. Oke. Nah, karena kita menggunakan tanda lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan dari garis. Ya. Kalian bisa lihat sudah saya arsir. Oke. Nah, langkah yang ketiga, menentukan titik potong kedua grafik. Jadi, gambar tadi kalau kita selesaikan secara aljabar, titik potong kedua grafik itu berarti nilai y dari masing-masing grafik, dari masing-masing pertidaksamaan itu akan kita samakan. Jadi, pertidaksamaan yang pertama y sama dengan 4 kurang x kuadrat. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita buat menjadi persamaan ya, 1 kurang 2x. Nah, yang akan kita peroleh adalah persamaan kuadrat gabungan ya. Oke. Jadi, kalau kita pindah ruaskan si 4 kurang x kuadrat atau kita jadikan 0 di ruas kiri, maka yang akan kita peroleh adalah pertidaksamaan kuadrat gabungan 0 sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, kita bisa faktorkan dengan menggunakan cara pemfaktoran ya. Maka akan kita peroleh 0 sama dengan x plus 1 kali x minus 3. Masih ingat metode pemfaktoran yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bukan? Oke.
Nah, maka nilai X yang kita peroleh adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan negatif 1, kita substitusi ke salah satu persamaan. Kalau ini saya menggunakan persamaan yang pertama ya. Maka Y-nya adalah 4 kurang negatif 1 pangkat 2. Jadi 4 kurang 1 dapat 3 ya. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 4 kurang 3 kuadrat. Nah, 4 kurang 3 kuadrat, 3 kuadrat kan nilainya 9. 4 kurang 9 dapat negatif 5. Berarti titik potong kedua grafik adalah di titik negatif 1,3 dan 3, negatif 5. Langkah yang keempat, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dengan menguji sembarang titik. Nah, kita mengambil titik 0,0 untuk disubstitusikan ke sistem pertidaksamaan. Jadi, kita menguji titik ini ke kedua pertidaksamaan ya. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, kita uji titik 0,0. Jadi, kita ambil X-nya 0, Y-nya 0. Lihat apakah pernyataannya jadi benar atau salah ya. Nah, saat X-nya 0, Y-nya 0, maka akan kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kan benar. Sehingga daerah yang memuat titik 0,0 adalah daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian kita uji lagi di pertidaksamaan yang kedua, yang berbentuk linier. Untuk Y lebih dari 1 kurang 2X. Kalau kita ganti X-nya 0, Y-nya 0, maka akan kita peroleh 0 lebih dari 1. Nah, ini kan pernyataannya salah, sehingga daerah yang memuat titik 0,0 bukan daerah penyelesaian. Nah, langkah yang kelima adalah menggabungkan dua buah grafik dalam satu sistem koordinat kartesius. Daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan adalah daerah yang kena arsiran 2 kali. Nah, kalau kita buat gambarnya akan terlihat seperti ini. Nah, DHP-nya itu yang paling gelap ya, yang diarsir 2 kali. Oke. Nah, terlihat tadi titik 0,0 itu masuk pada daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, untuk latihan, Ibu sudah siapkan satu nomor, tetapi ada satu nomor pada aktivitas, yaitu nomor 2, harus kalian selesaikan. Berarti tugas kalian ada 2 ya. Nah, untuk yang aktivitas itu sudah terbantu dengan langkah-langkah penyelesaian. Tetapi untuk latihan full, kalian harus menjawab soal dari awal sampai akhir. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu kalian belajar. Dan ingat, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.